Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 mengenai aplikasi konsep manajemen komunikasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sanadri Amanda dengan NIM 2202111007. Kelas IK 22A, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang pertama, konsep dasar manajemen komunikasi. 1. Definisi manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah cara membangun dan mengelola suatu hubungan baik secara lisan maupun tulisan agar tidak terjadi istilah mindset communication sehingga segala aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi dapat berjalan lancar dan damai. Yang kedua, tujuan manajemen komunikasi. Tujuan utama manajemen komunikasi adalah pemanfaatan optimal sumber daya manusia dan teknologi. Pada intinya, hasil dari proses komunikasi adalah terciptanya dialog yang berjalan dua arah sekaligus melahirkan pertukaran informasi yang relatif dan seimbang. Yang ketiga, unsur terjadinya manajemen komunikasi. Menurut Otteng Sutisna, bahwa dalam proses komunikasi diperlukan unsur-unsur komunikasi yaitu sebagai berikut. A. Ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide, atau informasi untuk diberikan. B. Ada tujuan yang hendak dicapai. C. Ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita. D. Ada penerima berita atau umpan balik. Yang B. Efektivitas manajemen komunikasi. Pertama, memahami efektivitas manajemen komunikasi. Efektivitas komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik atau reaksi sehingga pesan pun berhasil tersampaikan dan menimbulkan komunikasi yang efektif. 2. Kriteria pengukuran efektivitas. Menurut Robin, bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem yang menekankan stabilitas, pendekatan konstituensi strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan 3 kriteria tersebut. Yang ketiga, indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Menurut Stewart L. Tubbs, bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif apabila ada 5 indikasi, yaitu A. Pengertian, B. Kesenangan, C. Pengaruh pada sikap, D. Hubungan sosial yang baik, E. Tindakan. Yang keempat, usaha mengefektifkan komunikasi. Dalam usaha mengefektifkan komunikasi, menurut Anne Ellison, melakukan penelitian yang menghasilkan aturan bagi pelaksanaan komunikasi, yaitu A. Usahakan sekuat mungkin agar rintangan yang telah stereotip. B. Saling mengerti. C. Menjadi pendengar yang baik. D. Usahakan agar pikiran dan pengalaman sejalan. E. Berinisiatif untuk memberikan jalan keluar penyelesaian masalah. F. Menjadi seorang komunikator yang dapat dipercaya. G. Memberikan motivasi pada komunikan. H. Terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat komunikan. Yang kelima, ada prinsip komunikasi efektif. Untuk mencapai komunikasi, harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang harus dipahami. A. Respect adalah memberikan perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. B. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. C. Audible adalah pesan yang harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan pemahaman lawan bicara. C. Manajemen dan manajer komunikasi. 1. Manajer komunikasi. Dalam konteks manajemen komunikasi, seorang manajer komunikasi juga harus mampu melakukan proses manajemen untuk tercapainya tujuan komunikasi. Peran manajer menurut Simerson terbagi menjadi 3, yaitu peran antar pribadi, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Yang kedua, model manajemen komunikasi. Menurut Erving Goffman, pernah membentangkan sebuah ide brilian mengenai manajemen komunikasi manusia. Goffman menyatakan tentang teori dramaturgis.
Fungsi manajemen komunikasi dalam teori Goffman ketika manusia mengelola pesan dalam dua panggung berbeda, yaitu panggung depan dan panggung belakang. Menurut Kaye dalam bukunya, Communication in Management membuat model komunikasi yang disebut sebagai model boneka Matoska. Model boneka Matoska ini membagi komunikasi menjadi 4 lapisan, yaitu A. Slave, B. Interpersonal, C. Sistem, D. Competence. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.